Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas modul select multitapel. Yang pertama ada select 2 tabel. Untuk soal yang ke-6, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasar nama kategorinya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita menampilkan tabel product name, kolom product name dari tabel produk sebagai nama produk, kemudian kolom unit price dari tabel produk sebagai harga, dan kolom kategori name dari tabel kategori sebagai nama kategori. Di sini kita menggabungkan antara tabel produk dengan tabel kategori, di mana foreign key dari tabel produk yaitu kategori ID sama dengan primary key kategori ID dari tabel kategoris. Nah, kita diurutkan berdasarkan kategori name. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka akan tampil output yang diinginkan. Selanjutnya nomor 7, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini kita pertama menampilkan menggunakan query select kolom company name dari tabel customer sebagai nama perusahaan, kemudian kolom order ID dari tabel order sebagai ID transaksi, dan kolom order date dari tabel order sebagai tanggal pembelian. Lalu kita menggabungkan tabel customer C dengan tabel order yang kita misalkan dengan U pada kolom customer ID sama dengan kolom customer ID pada tabel customer dan order. Diurutkan berdasarkan company name atau nama perusahaan. Jadi kita jalankan, nah maka yang tampil akan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya nomor 8, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini kita menggabungkan tabel produk dengan tabel order detail, kemudian digabungkan lagi dengan tabel order dengan query seperti yang saya tampilkan. Langsung saja kita jalankan. Nah, tampil maka ID order, tanggal order, dan ID barang. Kemudian selanjutnya ada select lebih dari 2 tabel. Soal yang pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini ID order diambil dari tabel order, kolom order ID, kemudian tanggal order diambil dari tabel order, kolom order date. Selanjutnya nama barang diambil dari kolom product name dari tabel produk sebagai nama produk. Kemudian harga diambil dari kolom produk, kolom unit price. Di sini kita menggabungkan tabel order detail dengan tabel order. Selanjutnya setelah digabungkan, kemudian digabungkan lagi dengan tabel produk. Langsung saja kita jalankan. Nah, akan tampil sesuai output yang diinginkan. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee berdasarkan nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, pertama kita menggabungkan kolom first name dan last name pada tabel employee sebagai nama lengkap. Kemudian kita mengambil kolom territory description dari tabel employee dari tabel territories sebagai nama teritori. Nah, kemudian selanjutnya kita menggabungkan tabel employee dengan employee territories karena tabel employee sendiri tidak memiliki hubungan langsung dengan territories, melainkan harus menggunakan tabel employee territories dulu baru dihubungkan dengan tabel territories. Kita menggunakan tiga tabel. Sejak kita jalankan, langsung bisa kita lihat output yang diinginkan. Selanjutnya nomor 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya.
Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita menampilkan kolom kontak name dari tabel customer sebagai nama customer, kemudian order ID dari tabel order sebagai ID order, selanjutnya kolom order date dari tabel order sebagai tanggal order, kemudian company name dari tabel shipper sebagai nama shipper. Dan setelah itu kita menggabungkan kolom tabel customer dengan tabel order dengan query seperti itu. Selanjutnya digabungkan lagi dengan tabel shipper. Langsung kita jalankan. Nah, maka akan tampil sesuai yang soal inginkan. Nomor 7, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita pertama menampilkan tabel kontak name, kolom kontak name dari tabel supplier sebagai nama supplier, kemudian kolom kategori name dari tabel kategori sebagai nama kategori. Nah, karena tabel supplier tidak memiliki hubungan langsung dengan kategori, maka kita menggabungkan dulu dengan tabel produk, karena tabel produk memiliki hubungan dengan kategori. Seperti itu. Jadi kita menggunakan tiga tabel. Langsung kita jalankan. Nah, maka akan tampil sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada select multi tabel dengan syarat. Soal yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Nah, untuk menampilkan soal tersebut, kita menampilkan dulu tabel produk name dari tabel produk sebagai nama produk, kemudian kolom unit price dari tabel produk sebagai harga, kemudian kolom kategori name dari tabel kategori sebagai nama kategori. Selanjutnya kita menggabungkan tabel produk dengan tabel kategori dengan query seperti berikut, di mana kategori name pada tabel kategori sama dengan beverage dan kolom unit price pada tabel produk harus lebih kecil dari 10. Nah, untuk syarat N ini harus memenuhi keduanya. Maka data tersebut bisa ditampilkan. So, kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat nama kategorinya beverage dan harganya di bawah 10 seperti itu. Selanjutnya nomor 6, tampilkan nama perusahaan customer yang berasal dari USA, kemudian order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita menampilkan kolom company name dari tabel customer sebagai nama perusahaan, kemudian order ID dari tabel order sebagai ID transaksi, kemudian kolom order date dari tabel order sebagai tanggal pembelian. Selanjutnya kita menggabungkan kolom tabel customer dengan kita misalkan huruf C join dengan tabel order O pada customer ID dan foreign key customer ID dan primary key-nya customer ID, di mana country pada tabel customer berasal dari USA dan order date-nya kurang dari tanggal tahun 1997 bulan 12 tanggal 31. Nah, data tersebut diurutkan berdasarkan order date. Langsung kita jalankan. Nah, maka data akan tampil data yang kurang yang tampil sebelum tahun 1996. Maksud saya 1997. Sesuai dengan soal. Selanjutnya nomor 7, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Pertama, select, kita tampilkan dulu kolom kontak name dari tabel customer sebagai nama customer, kemudian kolom order ID dari tabel order, selanjutnya kolom order dari tabel order sebagai tanggal order, kemudian komponen name dari tabel shipper sebagai nama shipper. Selanjutnya kita menghubungkan tabel customer, kita misalkan C, dijoinkan dengan tabel order, kita misalkan O. Setelah itu kita joinkan lagi dengan tabel employee. Setelah sudah digabungkan, kita joinkan lagi dengan tabel shipper, di mana ship country pada tabel order sama dengan country pada tabel employees.
dan kita mengambil year dari kolom order date itu harus lebih dari 1997. Langsung kita eksekusi. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Nah, sudah tampil data yang seperti yang sudah diinginkan. Jadi nomor 8 untuk produk yang harganya 5, nomor 8 tampilkan untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita menampilkan dulu kontak name, kolom kontak name dari tabel supplier sebagai nama supplier, kemudian kolom kategori name dari tabel kategori sebagai nama kategori. Sebelum itu kita menggabungkan tabel produk dengan tabel supplier. Setelah itu kita gabungkan lagi dengan tabel kategoris, yang dimana unit price antara 5 dan 10. Jadi kita jalankan. Nah, kita sambil output seperti yang diinginkan. Selanjutnya ada self join dan outer join. Soal yang pertama, jika E1 mini dan E2 mini, tunjukkan key pada E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer, tabel E1 atau tabel E2? Nah, di sini kita melakukan query select E2 employee ID pada E2 dan report to pada E1. Cari tabel employee E2 join employee E1. Langsung kita jalankan. Di sini maka akan tampil. Di sini employee yang menjadi manajer adalah dari E2. Selanjutnya nomor 6, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 mini dan E2 one. Nah, untuk menampilkan tersebut maka pertama kita menampilkan dulu menggabungkan kolom first name dan last name pada employee 2 sebagai nama lengkap pimpinan. Selanjutnya E1 first name pada kolom first name dan last name kita gabungkan dari tabel E1, kita misalkan sebagai bawahan. Nah, itu jadi bisa kita lihat yang jadi pimpinan yaitu dari tabel E2. Nah, ini sudah tampil arus yang diinginkan. Nomor 9, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini sebenarnya sama seperti soal yang ke-6, tapi kita pada saat menjoinkan atau menggabungkan kita menggunakan query full outer join. Nah, langsung kita jalankan. Nah, di sini akan tampil bawahan Andre Fuller ini tidak memiliki pimpinan karena Andre Fuller ini merupakan pimpinan yang tertinggi. Jadi seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.